Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Lidisa Putri dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 24561031. Mata kuliah Ulumul Quran dan dosen pengampu Alpen Putra LC/MSI. Saya akan membahas itu muhkam dan mutasyabih. Kata muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Al-ahkam, al-am berarti ia menyempurnakan suatu hal dan mencegahnya dari kerusakan. Ahkam al-paras berarti ia membuat kekang pada mulut kuda untuk mencegahnya dari goncangan. Kata mutasyabih berasal dari kata tasyabu yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaan antara dua hal. Tasyabaha dan istabaha berarti dua hal yang masing-masing menyerupai yang lainnya. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengandung kedua kata ini atau kata jadiannya. Firman Allah yang artinya sebuah kitab yang disempurnakan dijelaskan ayat-ayatnya. Quran Surat Hud ayat 1. Kata muhkam secara etimologis merupakan bentuk ubahan dari kata ihkam. Kata ihkam memiliki beberapa arti, misalnya jika mereka berkata ahkam al-am, maka artinya sama dengan ittaqona al-am, yaitu hal atau urusan itu yang baik atau kokoh. Muhkam adalah sesuatu yang dikokohkan, jelas, pasti, indah, dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Zarqani mengemukakan 11 definisi yang sebagaimana dari Al-Syuti. 1. Muhkam ialah ayat yang jelas maksudnya, lagi nyata dan tidak mengandung kemungkinan nasakh. Mutasyabih ialah ayat yang tersembunyi maknanya, tidak diketahui maknanya baik secara akli maupun nakli. Dan inilah ayat-ayat yang hanya Allah mengetahuinya, seperti datangnya hari kiamat, huruf-huruf yang terputus di awal-awal surat. Pendapat ini dibangsakan Al-Alusi kepada pemimpin-pemimpin mazhab Hanafi. 2. Muhkam ialah ayat yang diketahui maksudnya, baik secara nyata maupun melalui takwil. Mutasyabih ialah ayat yang hanya Allah mengetahui maksudnya, seperti datangnya hari kiamat, keluarnya Dajjal, huruf-huruf yang terputus-putus di awal surat. Pendapat ini dibangsakan kepada ahli sunnah sebagai pendapat yang terpilih di kalangan mereka. 3. Muhkam ialah ayat yang tidak mengandung kecuali satu kemungkinan makna takwil. Mutasyabih ialah ayat yang mengandung banyak kemungkinan makna takwil. Pendapat ini dibangsakan kepada Ibnu Abbas dan kebanyakan ahli usul fikih mengikutinya. 4. Muhkam ialah ayat yang terdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan. Mutasyabih ialah ayat yang tidak terdiri sendiri tetapi memerlukan keterangan. Kadang-kadang diterangkan dengan ayat atau keterangan tertentu dan kali uang lain diterangkan dengan ayat atau keterangan yang lain pula, karena terjadi perbedaan dan menakwilnya. Pendapat ini diceritakan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. 5. Muhkam ialah ayat yang seksama susunan dan urutannya yang membawa kepada kebangkitan makna yang tepat tanpa pertentangan. Mutasyabih ialah ayat yang makna yang tepat tanpa pertentangan. Mutasyabih ialah ayat yang makna seharusnya tidak terjangkau dari segi bahasa kecuali bila ada bersamanya indikasi atau melalui konteksnya. Lafaz musyatarak masuk ke dalam mutasyabih. Menurut pengertian ini, pendapat ini dibangsakan kepada Imam Al-Haramain. 6. Muhkam ialah ayat yang jelas maknanya dan tidak masuk kepadanya iskal atau kepelikan. Mutasyabih ialah lawannya. Muhkam terdiri atas lafal nas dan lafaz zahir. Mutasyabih terdiri atas isim, kata-kata benda, mutasyatarak, dan lafal-lafal mubhama, samar-samar. Ini pendapat Al-Tibi. 7. Muhkam ialah ayat yang tunjukkan maknanya kuat, yaitu lafal nas dan lafal zahir. Mutasyabih ialah ayat yang tunjukkan maknanya tidak kuat, yaitu lafaz mujmal, muawwal, dan muskil. Pendapat ini dibangsakan kepada
Imam Al-Razi dan banyak peneliti yang memilikinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.